nggak ada duit mulu, ngutang bisa lu bayar susah banget dari kemarin. Nggak mau. Taju di gampar bet taju saya ka puntang panto kapoekan. Kan itu tangannya cowok mapan panjangnya gede dengan berarti ya orangnya tinggi. Dua orang petugas kebakaran terjatuh saat berusaha memadamkan api di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin lalu. Diduga kecelakaan ini disebabkan kanopi tempat petugas berpijak tak kuat menahan beban. Akibatnya petugas tersebut menderita luka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan berusaha memadamkan api di sebuah gudang elektronik di Jalan Raya Sawah Lama, Ciputat. Diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Sebanyak 12 unit mobil kebakaran diturunkan di lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aksi saling lempar batu antara pengemudi ojol dengan debt collector terjadi di kawasan Hegar Manah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat sejumlah pengemudi ojol dari berbagai wilayah di Bandung mendatangi Mapolrestabes Bandung. Kedatangan mereka bertujuan mendesak petugas untuk mengusut tuntas sejumlah debt collector yang mengambil paksa sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol. Pasukan anti barak. Bentrok tak terhindarkan usai mediasi antar kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kalau sampai ya, lu pada dipanggil tuh, gua laporin polisi lu. Telepon Bang Peri ya. Telepon aja. Telepon aja ke sini. Polisi KTP-nya. Telepon aja polisi. Di kantor. Kalau lu bukan tipu, lu bukan begal gimana? Bu, kalau di kantor saya kasih. Ini gua lagi telepon sama orang kantor. Seperti inilah aksi seorang emak-emak yang beradu mulut dengan 3 orang pria diduga penagih hutang di depan sebuah minimarket di perumahan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini berawal saat 3 orang pria hendak merampas sebuah motor milik korban yang sedang dikendarai oleh anaknya. Ketiga pria tersebut menuding motor yang akan ditarik telah lama menunggak angsuran. Padahal cicilan motornya sudah lunas sejak tahun 2011 lalu. Meski sudah dijelaskan, ketiga orang penagih utang itu masih tetap ngotot agar motor itu dibawa oleh mereka. Setelah diancam akan dilaporkan ke polisi, ketiga pria itu langsung meninggalkan lokasi. Ibu, korban. Ada luka. Nenek Among hanya bisa pasrah saat ditolong oleh beberapa orang tetangganya. Penganiayaan yang dilakukan oleh pegawai bank keliling. Ya, wanita lanjut usia ini baru saja menjadi korban penganiayaan seorang penagih hutang di rumahnya di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum kejadian, Nenek Among sempat cekcok dengan penagih hutang lantaran tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran senilai Rp5.000 per hari. Kejadian ini terekam dalam kamera warga dan sempat viral beberapa waktu lalu. Belajar yang rajin ya naknya. Di usia yang seharusnya sudah tinggal menikmati hidup, Nenek Among masih disibukkan dengan merawat cucunya. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha memenuhi semua kebutuhan hidup sang cucu. Bertahun-tahun menjanda, ditambah usianya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, membuat Nenek Among harus hidup pas-pasan. Maka tak heran, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan cucunya, Nenek Among harus memutar otak lebih keras agar tidak kelaparan. Maaf ya, ibu cuma bisa bawa bekal ini buat kamu sekolah. Selama ini perekonomian Nenek Among dibantu oleh anaknya yang bekerja di luar kota. Meski hidup serba pas-pasan, tapi Nenek Among merawat cucunya dengan ikhlas.
Menurut Nenek Among, sang cucu lebih tidak beruntung dari dirinya. Lantaran cucunya merupakan anak yatim, sedangkan ibunya harus bekerja banting tulang di perantauan dan baru bisa pulang 2 hingga 3 bulan sekali. Ya, kehidupan yang serba kekurangan membuatnya tergoda untuk meminjam uang kepada seseorang yang biasa berkeliling di lingkungan tempat tinggalnya. Atau sedih nama tuh adang ongkos sekolah nggak ada. Dari mana saya itunya? Malah saya nyokot bang Pak. Yang itu anak ongkos sekolah, ongkos kakak bohong Pak. Saya pusing. Pagi itu, setelah cucunya pergi ke sekolah, Nenek Among mulai merapikan kasur bekas tidur semalam. Ya, meskipun rumah Nenek Among jauh dari kata mewah, namun di tempat inilah Nenek Among dan cucunya bisa berteduh dari segala kerasnya kehidupan. Setelah merapikan rumah, Nenek Among meneruskan rutinitasnya membersihkan halaman rumahnya. Mak, Usai menyingkirkan daun kering dari halaman, Nenek Among langsung menyapa tetangganya untuk menghabiskan waktu. Namun, di saat bersamaan, seorang penagih hutang sedang berkeliling mencari warga yang mempunyai tanggungan. Seseorang dengan perawakan besar dengan muka yang tak ramah langsung memeriksa buku catatan hutang para peminjam. Mak, sini. Sini, lama banget sih. Ini utang lu bayar. Jantung Nenek Among terasa hampir copot ketika namanya dipanggil oleh si penagih hutang. Ini catatannya jelas, lu belum bayar utang. Mana ini 2 bulan lu belum bayar, Mak? Katanya Mak, mana tuh angsuran? Cak Mak ini, Pak, sekarang mah nggak punya. Ntar besok saya minta ke anak. Ntar besok dibayar, Cak Mak gitu. Gimana Bu jadinya ini utang? Menurutnya sang nenek selalu mangkir saat diminta membayar. itu lagi utang sampai kayak gitu ya? Sementara Nenek Among merasa si penagih hutang tidak pernah datang menagih kepada dirinya. Nggak mau, sekarang saya minta. 2 bulan nggak kasih nih. Kan tiap hari saya kasih nih. Kemana? Kasono kalau atau iya kasono kak. Mama enggak. Gimana Bu ini 2 bulan belum bayar utangnya? Hari ini nggak ada duit bang. Perdebatan antara Nenek Among dan penagih hutang tak terelakkan. Saya nggak punya duit bang. Besok aja saya minta sama anak saya. Nggak ada duit mulu, utang bisa lu bayar susah banget dari kemarin. Namun, jawaban Nenek Among justru membuat sang penagih hutang naik pitam. Ia menghempaskan Nenek Among hingga terbentur tembok dan terjatuh. Sungguh sakit yang Nenek Among rasakan. Benturan pada kepalanya membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, tubuh rentanya yang ikut terbentur membuat pinggangnya lemas dan sakit bukan kepala. Atau iya boro-boro mukul dia. Mbak juga saya nih nggak malu-malu ya. Saya suku saya racuk ke luhur. Iya ke atas. Saya ngompoh. Sampai ngompol-ngompol, ini sampai ngompol-ngompol, nyelpus jamang tuh. Kenapa mak? Itu orang tadi. Untunglah tetangganya yang baik hati segera menolongnya. Melihat warga yang berdatangan, penagih hutang langsung mengambil langkah 1000 kabur dari tempat kejadian. Korban penganiayaan yang dilakukan oleh pegawai bank keliling. Kemana aja lah, biarin jalan di jalan. Naas, hingga saat ini tubuhnya masih terkulai lemas dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan untuk beraktivitas ringan saja dia harus dibantu. Ya, di usianya yang sudah lanjut membuat penyembuhan berjalan lambat. Sedikit saja terkena benturan bisa dipastikan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Yang paling menyedihkan, dengan keadaan seperti ini, Nenek Among tak sanggup lagi mengurus cucunya. Betapa hancur hatinya ketika memikirkan nasib cucunya kini. Gara-gara sakit. Itu ya besok-besok
Terus nanti cari sarapan saya. Kepala aku pusing. Berasanya tuh malam, jam 1:30 gitu. Kepala itu gejalanya tuh kepala sakit. Pokoknya badan berat sakit, sendi-sendi tuh kayak mau putus, lalinu gitu ya.